Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Susada, NIM 186501006 dari kelas E matkul Computer Vision. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tes itu pada nomor 2 dan nomor 4 tentang mekanisme pengubahan kontras pada citra serta histogram. Sebelumnya saya akan membahas mengenai contrast adjustment. Contrast adjustment dilakukan dengan memetakan ulang nilai intensitas gambar ke kisaran tampilan penuh dari tipe data. Gambar dengan kontras yang baik memiliki perbedaan yang tajam antara hitam dan putih. Contrast stretching merupakan salah satu dari transformasi contrast adjustment. Contrast stretching digunakan untuk meningkatkan bentang dinamis dari tingkat keabu-abuan pada gambar yang diproses. Contrast stretching digunakan untuk memperluas sebaran nilai keabuan. Pada umumnya, citra dikelompokkan menjadi kontras rendah, kontras bagus atau normal, dan kontras tinggi. Citra dengan kontras rendah ditandai dengan sebagian besar komposisi citranya terang atau sebagian besar gelap. Citra dengan kualitas rendah dapat diperbaiki kualitasnya dengan operasi kontras stretching. Ini merupakan mekanisme dari contoh mekanisme dari perubahan kontras pada kontras stretching pada citra. Ini merupakan gambar asli yang akan digunakan. Hal pertama yang dilakukan yaitu akan menginput citra. Input citra itu akan dipisahkan ke RGB. Untuk melakukan tahap kontras stretching dalam citra berwarna harus dipisahkan atau dikelompokkan menjadi 3 bagian warna, antara lain warna merah, warna hijau, dan warna biru. Masing-masing pada setiap warna akan dipisahkan dan dikelompokkan. Untuk pengelompokan warna tersebut dapat dilihat pada tabel ini, pada PPT ini. Lalu pada gambar ini bisa dilihat bahwa X merupakan kolom dan Y merupakan baris dalam citra untuk warna merah, hijau, dan biru. Untuk pada warna merah, untuk R00, R01 sampai R55 merupakan citra berwarna merah yang dikelompokkan dari baris 0 kolom 0 hingga baris kelima kolom ke-5. Dalam baris X dan Y dalam citra berwarna merah tersebut sudah terdapat nilai metrik yang telah dikelompokkan sesuai dengan warna merah, hasil dari citra asli yang telah dikonversi hasil dari konversi citra pada gambar sebelumnya. Untuk pada green dan pada warna hijau dan biru selebihnya sama dengan proses pada warna merah. Setelah itu akan dilakukan akan dibuat perhitungan dari masing-masing warna untuk mendapatkan nilai kontras stretching. Pada setiap pixel nilai R1, S1, R2, dan S2 akan diterapkan dalam kontras stretching untuk mendapat nilai RGB yang baru. Setelah itu akan dilakukan perhitungan jarak Euclidean. Jarak Euclidean ini tuh akan dihitung berdasarkan kedekatannya terhadap objek asli. Pemilihan kontras terbaik dihitung berdasarkan Euclidean terbaik akan diperoleh dengan cara menghitung Euclidean tiap hasil RGB. Kontras yang menghasilkan nilai terkecil akan diambil sebagai hasil akhir dari perhitungan jarak Euclidean. Jarak Euclidean dengan nilai R1, S1, R2, dan S2 tersebut akan diterapkan sebagai nilai dari kontras stretching. Ini merupakan gambar citra pada gambar asli yang terdapat pada awal tadi, dan ini merupakan nilai dari tiap RGB-nya ketika nilai dari RGB, nilai dari pemisahan citra asli setelah dipisah-pisah menjadi merah, hijau, dan biru. Dan ini merupakan kontras stretching untuk citra yang barunya. Ini merupakan hasil dalam setiap proses kontras stretching itu terdapat perubahan nilai di setiap pergeseran R1, R2, R1, S1, R2, dan S2 setiap RGB-nya, dan ini merupakan hasilnya. Dan ini merupakan gambar hasil pertama dari kontras stretching tahap pertama, dan yang ini merupakan gambar hasil kedua dari kontras stretching tahap kedua. Selanjutnya yaitu histogram. Histogram adalah representasi grafis yang menggambarkan penyebaran
nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan relatif dari intensitas pada citra, kecerahan, dan kontras dari sebuah gambar. Dengan histogram, perbedaan piksel akan terlihat lebih besar. Dengan kata lain, informasi menjadi lebih kuat sehingga secara kasat mata dapat menangkap informasi yang disampaikan. Proses pada histogram yaitu ada jika gambarnya gelap, maka histogram akan cenderung ke sebelah kiri. Jika gambarnya terang, maka histogram akan cenderung ke sebelah kanan. Jika gambarnya memiliki kontras yang rendah, maka histogram akan mengumpul di suatu tempat. Tapi jika gambarnya memiliki kontras yang tinggi, histogram akan cenderung merata di semua tempat. Informasi yang didapat dari histogram yaitu meliputi puncak histogram yang menunjukkan intensitas piksel yang paling menonjol, lebar puncak yang menunjukkan rentang kontras, citra yang baik mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dan merata pada setiap nilai intensitas piksel. Overexposed atau terlalu terang dan underexposed atau terlalu gelap memiliki rentang kontras sempit. Kegunaan histogram yaitu untuk melihat apakah distribusi informasi yang ada dalam suatu citra sudah baik atau belum. Digunakan dalam tekstur analisis yaitu analisa untuk melihat apakah kedua tekstur sama atau berbeda. Yang ketiga yaitu untuk melihat apakah pencahayaan dan kontras suatu cerita sudah cukup atau belum. Berikut merupakan alur perbaikan citra dengan histogram. Yang pertama yaitu dimulai dengan menginput citranya, menginput gambarnya. Yang kedua itu citra digitalnya akan diubah menjadi citra keabuan. Yang ketiga yaitu dengan histogram akan diubah, citra tersebut akan diperbaiki menggunakan dengan MATLAB, dengan histogram equalization dengan MATLAB. Setelah itu akan diperoleh hasil dari citra perbaikan tersebut. Ini merupakan shortcut untuk menampilkan citranya, dan ini merupakan shortcut untuk menampilkan histogram pada citra asli. Yang ini merupakan shortcut menampilkan citra hasil histogramnya. Dan ini merupakan hasil pengolahan histogram equalization pada citra A. Di sini dapat dilihat pada gambar aslinya itu histogramnya cenderung ke kiri karena gambarnya terlalu gelap, dan ketika diperbaiki menggunakan histogram, gambarnya terlihat lebih cerah dan kontrasnya lebih merata. Begitupun pada gambar ini dan ini. Bagaimana computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek? Jadi ketika ada sebuah objek di depan, misal di depan alat elektronik yang misal seperti smartphone, maka smartphone tersebut akan memberi perintah khusus akan mengirimkan sebuah perintah khusus yang kemudian akan mengolah data-data dari objek tersebut. Misalnya seperti pada barcode itu misalkan di scan menggunakan smartphone, maka smartphone akan mengirim sebuah perintah khusus yang nantinya akan mengolah data-data yang terdapat pada barcode tersebut, sehingga setelah mengolah data-data tersebut, berdasarkan barcode tersebut akan diperoleh data-data yang terdapat dalam barcode. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.